Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Al-ayah al-kautsar wahid ila salasa. Shadaqallahu azim. Masyarul muslimin wal muslimat, sidang salat Id Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan hendaklah kita selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana Allah telah memberi kita banyak nikmat iman, Islam, khususnya kesehatan, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kemampuan dan khususnya kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan salah satu perintahnya, yaitu berupa sholat Id di Masjid Al-Ikhlas yang penuh berkah ini, insyaallah. Semoga dengan nama masjid kita Al-Ikhlas benar-benar merasuk ke dalam sanubari kita ikhlas benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kita selalu senantiasa mengharap rahmatnya. Apabila kita sewaktu-waktu menghadapnya, semoga semuanya kita termasuk menjadi golongan orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh suri tauladan terbaik bagi umat manusia, sehingga sampai saat ini kita masih tergolong menjadi masyarakat yang beradab, bersopan santun, berakhlak mulia, serta berbudi luhur. Maka hal sedemikian sesuai dengan sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan tidaklah aku diutus, kata Rasulullah, kecuali hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan budi pekerti. Kita selalu senantiasa mengharap syafaatnya kelak di akhirat, sehingga nantinya kita semuanya bisa bertemu lagi, silaturahim, reuni dan berkumpul kembali di surganya Allah bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin.
Masyiral muslimin, sidang salat Id yang dirahmati Allah. Hari ini bahkan mulai kemarin sore, gema takbir membumbung ke angkasa, memecah alam semesta, menggetarkan hati, kalbu dan jiwa kita. Setiap tahun Allah memberi kita umat muslim 2 hari raya besar, yaitu Idul Fitri dan sekarang Idul Adha, atau yang biasa kita sebut dengan Idul Kurban. Dalam Idul Fitri kemarin Allah mensyariatkan kita membayar zakat yang mana diambil dari hasil bumi. Karena kita ini tercipta dari tanah, maka Allah mau membersihkan jasadiah kita dan merayakan setelah kita menahan hawa nafsu selama sebulan penuh. Dan di hari raya Idul Adha ini Allah ingin mensyariatkan kita, memerintahkan kita untuk menyembelih hewan ternak. Dari refleksi ini Allah ingin kita ini bersih secara jasadiah dan tentunya secara jiwa ruhaniah. Maka Idul Adha bukan hanya sekedar acara ritual tahunan, bukan hanya sekedar acara pamer hewan siapa yang lebih besar, juga bukan sekedar pesta makan daging bersama. Akan tetapi di balik setiap tetesan darah yang mengalir hewan yang kita kurbankan, terdapat minimal 2 nilai fundamental yang sedang diuji, dibina dan dipupuk dalam diri kita, yaitu solidaritas dan keikhlasan. Karena Allah ingin dengan bersamaan disembelihnya hewan yang kita kurbankan, maka kita juga bisa menyembelih ego kita, bisa menyembelih angkuh dan kesombongan kita, sehingga kita bisa tetap tawadhu hidup di antara masyarakat dan kita mengaku sebagai hamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari 2 nilai fundamental tersebut, yang pertama adalah keikhlasan. Kalau kita berbicara tentang keikhlasan, hal ini pernah ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Allah. Wahai Allah, apakah itu ikhlas? Allah menjawab, wahai Jibril, ikhlas itu hanya aku dan hambaku yang tahu. Maka tidak ada seorang pun di antara kita, bahkan saudara, anak, bapak, ayah, ibu tidak tahu apakah kita melakukan hal ini, melakukan suatu pekerjaan ikhlas atau tidak. Dari contoh Ibrahim, bagaimana beliau ikhlas hingga akhirnya tetap tercatat dalam sejarah, kita selalu menyebut Ibrahim, Ibrahim dan keluarganya. Bahkan di setiap sholat pun kita tetap menyebut Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Keikhlasan hanya bisa timbul dari dalam hati. Bagaimana Allah menguji seorang Ibrahim mulai dari remaja. Beliau dilahirkan dari kalangan orang penyembah berhala. Bahkan ayahnya pun bukan hanya penyembah berhala, tetapi pemahat dan pembikin berhala. Ketika berulang kali Ibrahim
ngomong kepada ayahnya, wahai ayah, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Akhirnya ayahnya muntap dan marah mengusir Ibrahim. Maka jika ada masalah antara kita, antara ayah, antara anak, hal ini sudah dicontohkan oleh Allah dalam keluarga Ibrahim. Ujian Ibrahim tidak hanya sampai di sini saja. Bahkan ketika Raja Namrud saat itu mengetahui bahwasanya Ibrahim menyembah Tuhan selain berhala, maka beliau Namrud memerintahkan untuk membakar Ibrahim. Subhanallah. Perlu kita ingat di sini, Ibrahim juga manusia biasa. Kulitnya pun terbuat dari tanah seperti kita. Ibrahim tidak mempunyai ilmu kebal. Akan tetapi kenapa walaupun dibakar sedemikian rupa, Ibrahim tetap utuh. Itu karena keikhlasan, ketaatan untuk memenuhi perintah Allah. Apakah ujian itu berhenti sampai situ? Tidak. Ibrahim setelah menikah dengan Sarah berpuluh-puluh tahun tidak mempunyai keturunan. Bahkan sampai beliau berumur 86 tahun. Sampai rambutnya menyala putih semuanya. Akhirnya Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Allah mengabulkan doa Ibrahim. Akhirnya anak tersebut diberi nama Ismail. Isma artinya dengar, mendengar dan pendengaran. Il adanya ilahun atau Tuhan. Ismail, Tuhan yang maha mendengar. Setelah melahirkan beberapa hari, ujian Ibrahim terus berlanjut. Allah memerintahkan untuk membawa Sarah dan Ismail ke tengah padang pasir, gurun yang tandus, bahkan lumut pun tidak tumbuh di sana. Hewan pun tidak ada di sana. Ketika Siti Hajar ditinggalkan di tengah gurun tersebut, dia memegang jubah Ibrahim sambil menangis. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ibrahim cuma menjawab satu kalimat, na'am. Ya. Disinilah letak ketabahan seorang Hajar. Jika memang ini perintah Allah, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan aku dan anakku. Wahai suamiku, pergilah sesuai dengan perintah Allah. Bisa kita bayangkan bagaimana seorang ibu dan anak yang masih bayi kecil ditinggal di tengah padang pasir. Kita tidak pernah bersyukur bahwasanya suami kita misalkan pergi bertugas, pergi berdinas hanya beberapa hari saja, kita sebagai istri sudah mulai tidak menerima hal ini. Subhanallah. Ketika Ibrahim kembali ke Palestina dan beberapa tahun kemudian, Ismail sudah mulai beranjak dewasa. Ujian dari Allah untuk Ibrahim tidak berhenti sampai sini. Kemudian Ibrahim datang ke Mekah kembali. Baru bertemu beberapa hari dan beberapa malam dengan Ismail, Allah memerintahkan kembali untuk menyembelih Ismail. Ketika anak masih sedang lucu-lucunya, ketika hati sedang bahagia Ibrahim, maka sebagai ayah yang beriman, kemudian beliau bertanya kepada Ismail, wahai Ismail, tadi malam aku bermimpi menyembelihmu. Lantas bagaimana pendapatmu? Subhanallah. Kita pun sekejam apapun kita sebagai ayah, tidak tega menyembelih seorang anak. Bahkan macan pun tidak pernah memakan anaknya. Akan tetapi ini perintah Allah.
tidak masuk logika. Akan tetapi benar-benar perintah Allah. Maka apa jawabannya Ismail? Perhatikan di sini. Ya abati ikmal ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sholihin. Kerjakan perintah Allah wahai ayahku yang aku sayangi, yang aku hormati. Karena ini memang benar-benar perintah Allah. Insyaallah engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang soleh dan sabar. Sambil resah, gelisah dan gundah hatinya, berpamitan Ibrahim dan Ismail ke Sarah. Wahai ibunda, tolong sisir Ismail. Tolong pakaikan baju yang baik. Beri dia makan. Kemudian Sarah Hajar pun bertanya kepada Ibrahim, wahai suamiku, hendak engkau bawa kemana anak kita? Aku semenjak kecil membimbing dia dengan bersusah payah sendirian. Hendak engkau bawa kemana? Wahai istriku, akan aku ajak jalan-jalan sebentar. Sudah lama aku tidak bertemu dengan Ismail. Baiklah jika demikian. Akhirnya setelah makan memakai baju yang bagus dan berdandan dengan ganteng, maka Ibrahim diajak Ismail sampai ke arah Mina. Disinilah setan menggoda. Maka saat itu Ibrahim melempar setan tersebut. Kita sebut sebagai jumroh al-ula. Di pertengahan perjalanan masih tetap digoda setan. Iblis yang datang dilempar kembali oleh Ibrahim. Dan yang ketiga, kemudian baru Ibrahim melempar setan dan iblis tersebut dengan batu yang agak besar. Kita sebut sebagai jumroh Aqobah. Terkena matanya iblis. Akhirnya sampai sekarang iblis tersebut buta satu matanya. Disinilah ketabahan Ibrahim sekali lagi diuji oleh Allah. Ismail berkata, wahai ayah, tajamkanlah pisaunya dan tutuplah mata saya agar saya bisa tidak merasakan sakit yang lebih dalam. Sambil mengasah pisau, Ibrahim bercucuran air mata. Subhanallah, setelah dibaringkan Ismail dan siap untuk menyembelih, maka Ibrahim berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka disembelihlah apa yang dipegang oleh Ibrahim. Lantas kemudian ketika darah itu sudah menetes ke bumi, di samping kanan Ibrahim ada yang berkata, La ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim masih memejamkan mata. Lantas kemudian di samping kirinya ada jawaban, Allahu akbar walillahil hamd. Ibrahim mendengar, ini suara Ismail. Lantas siapa yang saya sembelih barusan? Lantas kemudian Ibrahim membuka matanya. Subhanallah. Ternyata benar Ismail. Disinilah Allah berfirman dalam surat Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah sekali-kali tidak butuh daging dan darah dari sembelihanmu itu. Akan tetapi Allah hanya melihat kepada ketakwaan kamu. Oleh karena itu, sekali lagi keikhlasan ini kita diuji. Allah tidak meminta kita untuk menyembelih anak kita. Allah tidak meminta kita untuk memberikan harta kita yang paling besar, rumah, mobil dan lain sebagainya. Allah cuma memberi sedikit, memberi perintah sedikit untuk mengeluarkan apa yang kita punya.
yaitu sapi, onta mungkin, kambing. Kalaulah kita mampu 20 juta, mungkin dari sebagian kita yang banyak. Akan tetapi 20 juta untuk jalan kita nanti di surga, untuk kendaraan kita nanti di akhirat, apalah gunanya? Karena segala sesuatu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan dunia ini tidak membawa apa-apa. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Disinilah sekali lagi keikhlasan kita diuji, dibina, dan dipupuk dalam hati kita. Apakah kita benar-benar ikhlas ketika mengeluarkan hewan kurban kita, ataukah hanya karena tetangga, atau hanya karena saudara? Subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah. Nilai fundamental yang kedua adalah solidaritas. Solidaritas adalah tenggang rasa atau hablum minan nas, hubungan kita secara horizontal terhadap sesama manusia. Bagaimana solidaritas ini diuji, dipupuk dan dibentuk dalam rangka hari raya Idul Adha ini, yaitu penyeimbangan rasa kita orang yang kaya memberi kepada yang miskin, memberi kepada anak yatim, memberi kepada sesama dengan niatan tulus ikhlas. Akhirnya yang menerima pun bahagia, menerima dengan senyuman dan doa. Dan disinilah rasa keterbatasan itu antara yang kaya dan miskin akhirnya runtuh, timbul rasa kebersamaan. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Semoga apa yang kita hajatkan dalam kurban kali ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan momentum kurban tahun ini sebagai sarana untuk muhasabah dan berkaca diri. Sudahkah kita memiliki keikhlasan seperti Ibrahim? Dan sudahkah kita memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap lingkungan sekitar kita? Bagi kita yang memiliki kelapangan rezeki, janganlah rugu untuk berkorban. Ingatlah bahwa harta yang kita korbankan tidak akan berkurang sedikit pun, melainkan menjadi saksi dan penyelamat kita nanti di akhirat. Dan bagi kita semua, mari kita jaga semangat solidaritas ini agar tidak hanya menyala di hari raya Idul Adha ini atau hari raya kurban, tetap membekas dalam kehidupan sehari-hari dan melalui sikap saling membantu, saling menghargai dan mengasihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menggolongkan kita ke dalam hamba-hambanya yang bertakwa, dan kita masuk dalam golongan orang-orang yang mukhlisin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat usini wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi nafsi wa thana bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallimta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam al muslimin wa aslih ulatal muslimin wa alif dhata bainihim wa wafiqhum bima fihi salahul islam al muslimin. Allahumma dafa'anna al ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahar minha wa ma batan min baladina hadha khasah min qaryatina hadhihi khasah min amkinatina hadhihi khasah wa min sa'iri bildanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma ijma' bainana wa bainal amwal wal arzaq birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hilangkanlah rasa kikir dan bakhil dalam hati kami, sembelihlah sifat ego, angkuh dan kesombongan kami, serta hapuskan cinta dunia yang berlebihan dalam diri dada kami ya Allah. Ya Rabb ya Muqallibal Qulub, hadirkanlah keikhlasan Nabi Ibrahim dalam jiwa kami, gerakkanlah hati dan tangan kami untuk berkurban di tahun ini ya Allah. Jangan biarkan kami menjadi hamba Engkau yang berkahi kelapangan harta, namun berhati sempit hingga Engkau berbagi dengan sesama. Ya Allah ya Latif, lembutkanlah hati kami, sampaikanlah rasa peduli kami kepada saudara-saudara kami yang kekurangan. Jadikanlah setiap tetesan darah dan helai bulu hewan kurban kami kelak sebagai saksi iman, penggugur dosa dan penyelamat kami di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Razzaq, bagi kami yang berniat untuk berkurban namun belum mampu, luaskanlah rizki kami ya Allah. Bagi kami yang sudah mampu, ketuklah hati kami agar segera menunaikan perintah-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum watlubu min fadli yu'tikum wala dzikrullahil akbar wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.